Selçuk Türkilmez menyampaikan histori antara Prancis, Turki, dan Islam melalui artikel yang dimuat di media Turki, Yeni Şafak. Dia memulainya dengan menyinggung soal Prancis yang melarang jilbab pada tahun 1989 silam. Langkah yang diambil untuk mengantarkan era baru di dunia muslim. Namun, Prancis tidak bisa melihat gambaran besarnya saat itu. Apa yang diperlukan adalah mengevaluasi situasi dalam konteks penyatuan Jerman, runtuhnya Uni Soviet, dan kemerdekaan dunia Turki dan mengambil tindakan yang sesuai. Kemerdekaan Bosnia, Herzegovina, Kosovo, dan Makedonia selama periode yang sama merupakan pertanda transformasi politik dan regional paling signifikan bagi kami pasca 1918. Dan Turki memiliki area yang cukup luas untuk bermanuver di dalamnya meski melepaskan secara bertahap kebijakan isolasi dalam sistem bipolar global. Maka dengan mengumumkan larangan jilbab, hal itu telah membuka pintu ke era baru dunia muslim. Sebagian besar Prancis berpartisipasi dalam perang salib sehingga memungkinkan untuk membicarakan permusuhan historis terhadap muslim. Sikap politik Prancis yang bermusuhan terhadap muslim tidak pernah memudar. Di saat yang sama, ada larangan jilbab di Turki dan larangan tersebut terperangkap dalam perdebatan rezim sehingga diskusi tentang sekularisme pun menonjol. Namun perubahan global sedang terjadi dan Turki berada di pusat perubahan ini. Ketika kita melihat ke belakang, kita dapat memahami mengapa dalam organisasi Fethullah atau veto ingin secara terbuka menyatakan di pihak siapa dia berada. Sebelum larangan jilbab diberlakukan di Prancis pada tahun 1989, Fethullah menyatakan tidak memiliki hubungan dengan gerakan Islam dan dia berada di pihak yang berlawanan. Setelah 12 September, Fethullah menyampaikan pidato terbuka pertamanya di Masjid Hisar dan menyebut mereka yang memprotes larangan jilbab sebagai teroris. Pidato ini menandai dimulainya era baru. Pidato ini perlu diketahui secara detail dan saya menyiapkan teks lengkapnya bersama beberapa teman untuk menjelang signature. Tidak ada reaksi atas pidato yang dibuat di masjid pada tahun 1988 lalu, tetapi tekanan besar diterapkan pada majalah Imza. Beberapa saat kemudian, Prancis melakukan intervensi di Aljazair. Kemenangan Front Keselamatan Islam dalam pemilu dibatalkan dan seluruh negeri terseret ke dalam lingkungan kekacauan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun yang sama, genosida terbesar pasca Perang Dunia Kedua telah dimulai di Bosnia Herzegovina. Sementara di Kaukasus, orang-orang Armenia telah mengambil tindakan dan menduduki wilayah Azerbaijan. Amerika yang merangkai Eropa di belakangnya telah menetap di jantung dunia muslim. Dalang veto muncul sekali lagi selama invasi tahun 91 ke Irak dan dia mengumumkan bahwa dia menangis sampai larut pagi untuk anak-anak Israel. Infiltrasi veto ke Kaukasus dan Asia Tengah dimulai setelah pidato ini. Kami berada di awal perang salib baru. Turki akan mengalami tahun-tahun tergelapnya setelah ini. Larangan jilbab di Prancis dan fakta bahwa anggota veto mulai mendapatkan identitas sebagai bangunan non-nasional bertepatan pada periode yang sama. Tetapi jika kita mempertimbangkan kebangkitan timur dalam konteks negara-negara muslim di sekitar Mediterania, sikap Prancis dan anggota veto dapat lebih dipahami. Memimpin Eropa dan Amerika Serikat dengan langkah-langkahnya menuju dunia muslim, Prancis memungkinkan kebangkitan semangat tentara salib. Saat ini Prancis memimpin Eropa dan Amerika Serikat dalam permusuhannya terhadap Islam. Mereka tidak ragu menggunakan agama sebagai alat untuk mengubah peristiwa yang terjadi di Afrika, Mediterania Timur, Kaukasus menjadi keuntungan. Selanjutnya, mereka membungkuk begitu rendah untuk menghina Nabi Muhammad. Prancis telah menyajikan larangan jilbab pada tahun 89 sebagai konflik antara agama dan sekularisme. Dan sekarang, mereka berlindung di balik konsep era pencerahan seperti kebebasan berekspresi. Sementara itu, Turki kian meradang karena presidennya dilecehkan media Prancis penghina Nabi Muhammad. Turki semakin meradang setelah presidennya Recep Tayyip Erdogan dilecehkan oleh media satir Prancis Charlie Hebdo yang sempat juga melecehkan Nabi Muhammad. Pemerintah Turki mengecam media kesayangan Presiden Prancis Emmanuel Macron itu karena dengan sengaja kembali mengumbar kebencian. Charlie Hebdo menerbitkan karikatur Erdogan saat situasi negara sedang tegang.
Kartun tersebut menunjukkan pemimpin Turki sedang duduk-duduk santai, hanya mengenakan celana dalam sambil memegang bir dan tangan sebelahnya lagi mengangkat rok seorang wanita yang mengenakan jilbab dengan memperlihatkan bagian belakangnya. Dalam gambar tersebut diberi keterangan, "Oh Nabi." Kartun Erdogan berseru, "Erdogan secara pribadi dia sangat lucu." Demikian tulis judul halaman depan Charlie Hebdo yang terbit Selasa 27 Oktober. Saat itu juga, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengecam majalah tersebut karena sampulnya menyerukan kepada komunitas internasional untuk berbicara menentang aib ini. Pihaknya mengutuk publikasi tidak bermoral dari kain Prancis yang tidak dapat dimaafkan tentang Presiden Turki. Direktur Komunikasi Turki Fahrettin Altun melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa majalah tersebut telah dibesarkan oleh pemerintah dan Presiden Prancis. Agenda anti-muslim Presiden Prancis Macron membuahkan hasil. Charlie Hebdo baru saja menerbitkan serangkaian yang disebut kartun penuh dengan gambar tercela yang konon adalah Presiden Turki. Pihaknya mengutuk upaya paling menjijikkan dari publikasi ini untuk menyebarkan rasisme dan kebencian budayanya. Dalam serangkaian tweet lanjutan, juru bicara tersebut menegaskan kembali bahwa Turki menentang setiap tindakan terorisme atas nama Islam. Namun pihaknya tidak akan tinggal diam dalam menghadapi serangan yang menjijikkan terhadap budaya dan agama Islam, tidak peduli dari mana asalnya. Demikian sumpah Altun. Sampul majalah provokatif itu muncul di tengah pertengkaran verbal yang sedang berlangsung antara Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menyusul pembunuhan mengejutkan guru sekolah Prancis Samuel Paty yang dipenggal oleh seorang pengungsi Kechnya setelah komunitas muslim setempat mengecamnya karena mengajarkan pelajaran tentang kebebasan berekspresi sambil memamerkan kartun Charlie Hebdo dari Nabi Muhammad. Macron telah menindak ekstremisme Islam dan berjanji untuk menjunjung nilai-nilai sekuler dengan mengatakan bahwa Prancis tidak akan melepaskan kartun kami. Komentarnya memicu tanggapan keras di seluruh negara muslim. Erdogan sendiri telah mempertanyakan kapasitas mental Macron dan meminta rekan senegaranya untuk memboikot produk Prancis. Sementara itu di sisi lain, Uni Eropa kompak mendukung Prancis yang memilih memegang prinsip kebebasan berpendapat. Isu tersebut disorot setelah seorang guru bernama Samuel Paty dibunuh oleh teroris di tengah jalan akibat membahas kartun Nabi Muhammad SAW di kelasnya. Negara-negara Uni Eropa kompak mendukung Prancis. Mereka juga mengkritik hinaan Presiden Erdogan kepada Macron. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas juga menyebut ucapan Erdogan tidak bisa diterima. Jerman berkata akan terus mendukung Prancis melawan aliran Islam yang ekstremis. Sementara Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte juga berkata ucapan Presiden Erdogan tidak membantu situasi. Lantas Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga mengatakan bahwa Belanda berdiri teguh dengan Prancis dan untuk nilai-nilai kolektif Uni Eropa.